Seluruh bangsa Indonesia mengetahui tentang patung Jan Pieterszoon pun, karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda, tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan. Selamat datang kembali di Wibisono Review, sebuah channel yang membicarakan mengenai legal drafting, kemanusiaan, dan kebangsaan. Kali ini kita akan melihat mengenai hukum tata negara. Di satu masa yang lalu, ternyata ada satu wilayah seberang lautan yang kemudian diperintah oleh sebuah serikat dagang, sebuah perusahaan multinasional. Masih ingat? Nenek moyang kita menyebutnya company. Nenek moyang kita termasuk orang Indonesia, bahkan orang Malaysia mengenalnya sebagai company. Tetapi nama resminya adalah Verenigde Oost-Indische Company atau VOC. VOC merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia. Pada zamannya dia merupakan perusahaan yang terbesar di seluruh dunia. Dia punya pesaing, yaitu suatu kongsi dagang yang didirikan oleh Inggris. Jadi pada saat itu, meskipun pada saat kemerdekaannya Inggris membantu Belanda, di kemudian hari dua bangsa itu termasuk melalui perusahaan multinasional yang mereka miliki, yaitu East India Company atau EIC untuk Inggris dan VOC untuk Belanda, itu saling bersaing. Setelah EIC didirikan oleh Inggris di tahun 1600, kemudian Belanda mulai sadar bahwa mereka juga harus bersinergi dalam satu perusahaan serikat dagang. Tidak satu persatu kemudian para pelaut pedagang Belanda datang ke negeri seberang lautan yang menghasilkan rempah-rempah, yaitu Indonesia. Kemudian pada tahun 1602 didirikanlah tadi VOC, sebuah serikat dagang yang merupakan kongsi dari 4 serikat dagang yang ada di Belanda saat itu. Jadi kalau kita lihat, Belanda di sekitar abad ke-15 merupakan sebuah negara yang kemudian berkembang menjadi superpower saat itu, superpower ekonomi, karena memiliki satu perusahaan serikat dagang, satu perusahaan multinasional yang punya wilayah. Kita ingat ya, pada saat itu Belanda sebenarnya masih di bawah pengaruh Spanyol dan Portugal. Kalau kita lihat, Spanyol dan Portugal ini mempunyai 3 moto: gold, glory, dan gospel. Nah, sementara Belanda lebih menitik beratkan pada gold dan glory, sementara gospel ini tidak terlalu diperhitungkan. Belanda adalah saat itu merupakan satu negara yang kira-kira seperti Amerika Serikat saat ini, meskipun wilayahnya sangat kecil. Dia hanya merupakan 1/50 dari wilayah Indonesia saat itu ya, sangat kecil sekali. Nah, kemudian ketika VOC didirikan, dia punya sebuah perusahaan multinasional yang punya hak monopoli atau hak oktroi. Misalnya dia punya angkatan bersenjata, kemudian dia bisa mendeklarasikan perang, dia juga bisa mendeklarasikan perdamaian, membuat kontrak. Selama 200 tahun VOC menguasai Indonesia. Ini adalah sesuatu yang kemudian mestinya nenek moyang kita aware ya, tetapi karena barangkali arus informasinya belum terlalu seperti sekarang, sehingga nenek moyang kita tidak tahu bahwa dia dieksploitasi oleh sebuah serikat dagang Hindia Belanda atau VOC. Nah, inilah kemudian VOC melakukan politik divide et impera, belah bambu. VOC ini merupakan satu perusahaan terbuka, karena di sana kemudian para pemodal dari Belanda dapat membeli saham VOC. Bayangkan, selama 200 tahun, dari tahun 1602 sampai sekitar tahun 1799, VOC yang kemudian jatuh karena korupsi,
atau disebut sebagai Vergan onder korupsi, dia jatuh karena korupsi, itu kemudian menguasai Indonesia dengan sangat eksploitatif. VOC menjadi sebuah perusahaan multinasional. Bahkan saat ini sekalipun ya, kalau dia dibandingkan dengan perusahaan multinasional yang saat ini ada, Google, kemudian Facebook ya, Metaverse, apapun perusahaannya itu masih kalah besar dibanding dengan VOC. Bayangkan sebuah perusahaan multinasional kemudian menguasai satu wilayah dan sangat eksploitatif. Hampir di semua ekspedisi VOC selalu berakhir dengan kemenangan karena mereka hitung betul ya. Akhirnya VOC menjadi sebuah perusahaan dagang yang lebih besar daripada EIC-nya Inggris. Tapi kemudian rivalitas antara Inggris dan Belanda itu membuahkan kekalahan lama-kelamaan. VOC bangkrut di samping tadi. Selain perang dengan Inggris, 4 kali perang, 4 tahapan, juga karena adanya korupsi. Jadi kalau kita lihat, kita sering ada namanya stereotip ya, Belanda itu sering disebut sebagai bangsa yang pelit. Namun demikian, bagaimana para amtenar VOC bermewah-mewahan di Belanda, di Hindia Belanda. Jadilah kira-kira satu masa kelam Indonesia, atau saat itu disebut sebagai Hindia Belanda atau Hindia Timur, karena Belanda juga punya jajahan di Hindia Barat, yaitu di Karibia. Itu kemudian kita dieksploitasi sebelum nantinya akhirnya kemudian kita dikuasai oleh satu republik Batav ya, yang republik yang merupakan taklukan dari pemerintah Prancis, Napoleon ya, Louis Napoleon. Kemudian setelah itu kita juga kemudian dijajah langsung oleh pemerintah Belanda atau Nederland. Jadi terkait dengan VOC ini, yang terkenal di Indonesia adalah salah satu gubernur jenderalnya, yaitu gubernur jenderal yang keempat, yang memindahkan pusat markas VOC dari Banda ke Jakarta. Dari Banda ke Jakarta yang saat itu dikuasai oleh kerajaan Banten, atau menurut Islam mereka Bantam ya. Kemudian gubernur jenderal keempat itu, yaitu Jan Peterson Koen, mendirikan Batavia. Diambil dari keluarga Batav yang memang menguasai dinasti di Belanda saat itu. Bangsa Indonesia mengetahui tentang patung Jan Peterson Koen, karena patung itu suatu simbol kemakmuran untuk bangsa Belanda dan sebagai gubernur jenderal pertama di Indonesia. Tetapi untuk bangsa Indonesia suatu simbol perbudakan. Selama di bawah pemerintah Belanda almarhum, berjuta-juta bangsa Indonesia hidupnya dalam cengkeraman imperialisme Belanda. Syukurlah patung itu dilenyapkan dari tempatnya oleh para tentara. Ya, jadi kemudian JP Koen atau Jan Peterson Koen, atau kalau orang Jawa menyebutnya Mur Jangkung, di bawah tanah Jawi ada kontroversi apakah Jan Peterson Koen itu adalah dibunuh oleh pasukan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, atau dia kemudian meninggal karena kolera, karena saat itu tentara Mataram menutup Kali Ciliwung dan kemudian membuang kotoran termasuk hewan sehingga menimbulkan wabah kolera di Batavia. Jadi itulah satu episode di mana kita dikuasai oleh sebuah perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional terbesar sepanjang sejarah, terkaya. Namun apa buat Indonesia? Kita diadu domba, kita dipecah belah, dan akhirnya kita bisa dieksploitasi oleh VOC. Jangan terulang lagi di masa sekarang. Stay tune di channel ini.